Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah selalu setia menonton video-videoku dari awal sampai akhir, yang selalu like serta yang subscribe channelku, serta kalian yang telah komen di kolom komentar. Insya Allah aku sudah jawab semua komentar kalian. Dan bagi kamu sekalian yang baru menemukan channelku, silahkan di subscribe dulu, silahkan di like, silahkan ditonton semua video-videoku dari awal. Siapa tahu pertanyaan-pertanyaan kalian sudah aku share videonya, teman-teman, sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya. Itu ya teman-teman ya, aku selalu membutuhkan semangat dari kalian, dukungan dari kalian berupa subscribe, like, serta komen di kolom komentar. Semoga apa yang aku sharing, semoga apa yang aku kisahkan, semoga yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya, terutama untuk kalian pejuang GERD dan psikosomatik. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kalian tentang berapa lama sih Kak terkena penyakit ini. Aku sudah sekian tahun loh terkena penyakit ini dan sampai sekarang sensasinya masih terus-terusan. Nah, sekarang pertanyaannya aku balik deh ke kalian. Menurut kalian kenapa sih kalian tidak kunjung membaik selama bertahun-tahun? Hal apa yang menyebabkan sensasi itu ceket gitu, kerasan di tubuh kalian? Nah, coba kalian dicari tahu sendiri penyebab sensasi itu datang ke kalian, penyebab GERD kalian tidak kunjung turun, penyebab pikiran kalian selalu cemas dan takut. Dan yang tahu jawabannya adalah kalian sendiri. Kalau sudah tahu jawabannya, maka silahkan dilakukan beberapa metode yang pola makan untuk penderita GERD dan psikosomatik sudah aku sharing. Cara mengalihkan cemas sudah aku sharing. Terus ketika tidak bisa tidur di malam hari, aku sudah sharing videonya teman-teman. Jadi silahkan di scroll ke bawah. Nah, di sini aku mau menegaskan kembali, aku hanya menjelaskan tentang GERD yang ada hubungannya dengan psikosomatik, teman-teman, berdasarkan pengalamanku. Jadi GERD itu kan termasuk dari dispepsia ya. Dispepsia itu kan gangguan pencernaan. Nah, dispepsia itu menurut dokter dan menurut yang aku baca dan yang aku ketahui, dispepsia itu ada dua, teman-teman. Ada dispepsia organik sama dispepsia fungsional. Nah, yang dispepsia organik ini adalah yang mengalami luka di lambung, yang mengalami iritasi di lambung. Biasanya gejalanya sudah ada mual ketika makanan masuk, dia sudah mual, jadi lambungnya tidak bisa menerima makanan. Terus biasanya, mohon maaf, pupnya itu sudah ada darah itu, teman-teman. Nah, itu mungkin yang aku baca dan yang aku tahu itu adalah ciri-ciri dari dispepsia dari dispepsia organik, teman-teman. Maka penyembuhannya tentu adalah pengobatan ke dokter. Silahkan kalau kalian sudah mengalami dispepsia organik, itu memang kalian harus ke dokter, karena memang yang biasanya bisa berkurang karena beberapa obat, karena kalian mengkonsumsi beberapa obat gitu, teman-teman. Nah, yang aku sharing di sini adalah dispepsia fungsional. Jadi kita itu tidak luka lambungnya, biasanya gejalanya hanya mual, perut begah, kembung, tidak ada iritasi di lambung. Terus pokoknya lambung kita ini tidak apa-apa ya, hanya asam lambungnya yang naik gitu, teman-teman. Nah, itu dispepsia fungsional. Kenapa hanya dispepsia fungsional tetapi kok lama sekali sembuhnya? Karena sudah aku jelaskan berulang-ulang kalau kita ini silakan deh kalian cek yang membuat sensasi di tubuh kalian itu datang itu karena apa? Karena pemicunya karena makanan kah, atau karena kalian
cemas atau takut, stres, pokoknya masalah pikiran. Nah, kalau di aku itu bisa mengalami sensasi kalau pikiranku lagi banyak yang tak pikirkan, lagi stres, lagi cemas gitu ya. Nah, itu sensasinya biasanya datang. Nah, ketika aku terlalu stres, aku terlalu cemas, biasanya asam lambungnya naik. Jadi, pemicu utamanya kalau di dispepsia fungsional yang diikuti dengan psikosomatik biasanya bukan karena makanan, tapi karena kita belum bisa mengontrol pikiran kita sendiri. Kita yang masih terlalu sering cemas, kita yang masih terlalu takut, stres yang berlebih ketika ada masalah. Nah, biasanya asam lambungnya naik, akhirnya kita mual, perut begah gitu ya teman-teman ya. Itu biasanya ciri-ciri dari dispepsia fungsional. Jadi silahkan dikenali sendiri di kalian itu termasuk dispepsia organik atau dispepsia fungsional. Jadi kalau dispepsia organik, ada yang komen juga, Kak, aku ini sudah sakit, perutku berbulan-bulan, ulu hati sakit. Dan di dispepsia fungsional, insya Allah tidak akan ada yang namanya sakit ya, karena lambung kita itu tidak luka, lambung kita tidak iritasi teman-teman, hanya karena asamnya saja yang naik. Jadi kita begah ya, perutnya banyak mengandung gas gitu teman-teman, sering sendawa, itu ciri-cirinya atau gejala-gejalanya. Jadi bagi kalian coba deh diteliti sendiri di tubuh kalian ini termasuk yang dispepsia organik atau dispepsia fungsional. Kalau aku dispepsia fungsional karena aku terlalu cemas, jadi asam lambungku naik, akhirnya aku mual. Kalau sudah mual timbullah keliengan dan kawan-kawannya gitu teman-teman. Jadi benar-benar kalian harus bisa memahami nih, kalian ini termasuk yang dispepsia organik atau fungsional. Kalau kalian sudah tahu kalian dispepsia organik misalnya, karena aku sakit terus katanya dokter juga lambungku luka, berarti memang harus ada pengobatan dari dokter. Tidak bisa nih hanya menonton video-video motivasi seperti ini, karena apa yang aku sharing ini untuk dispepsia fungsional yang berkaitan dengan psikosomatik, yang terlalu cemas, terlalu takut gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian bukan merasa sih, memang harus periksa dulu ke dokter ya. Biasanya dokternya itu akan tahu kalian ini termasuk dispepsia organik atau dispepsia fungsional. Kembali lagi, kalau sudah dispepsia organik maka memang perlu obat menurutku agar memperbaiki lukanya, iritasinya gitu ya. Karena kalau dispepsia organik biasanya sakit, nyeri gitu teman-teman. Ada muntah, terus ada pupnya, itu biasanya sudah ada kayak darah, campur darah gitu. Tapi silahkan konsultasikan lagi ke dokter kalian. Nah, yang aku rasakan di sini adalah dispepsia fungsional. Sekali lagi, dispepsia fungsional yang berkaitan dengan psikosomatik. Jadi sebenarnya cukup mudah sebenarnya. Ketika kita sadar kalau kita sekarang terkena dispepsia fungsional dan psikosomatik. Karena ketika kita sudah sadar, itu artinya kita sebenarnya sudah sembuh. Hanya bagaimana cara kita menyikapi setiap masalah yang datang agar tidak timbul sensasi, bagaimana cara kita mengontrol rasa cemas dan takut. Aku yakin semua teman-teman yang sudah bertahun-tahun mengalami penyakit ini ya teman-temannya, sudah yang namanya pola makan, ilmu pola makan kalian pasti sudah hatam, ilmu pola hidup kalian pasti sudah hatam, waktu makan pun kalian sudah makan. Nah, di sini untuk dispepsia fungsional, karena pemicu utamanya kebanyakan bukan karena makanan, silahkan kalian coba-coba makanan yang cocok untuk kalian. Karena tanpa kita mencoba, kalau kita takut terus, maka kita tidak tahu nih makanan mana yang cocok untuk kita, makanan mana yang tidak cocok untuk kita. Nah, itu silakan diteliti sendiri teman-teman, silakan dicoba sedikit demi sedikit. Misalnya
katanya penderita dispepsia itu tidak boleh yang santan-santan, tapi silahkan dicoba untuk yang dispepsia fungsional, bukan yang organik. Kalau yang organik sudah pasti tentu tidak boleh makan makanan yang itu, yang kayak pedas-pedas, santan-santan, berlemak, kafein, kecut-kecut gitu ya. Tapi untuk dispepsia fungsional itu silahkan dicoba, jangan takut mencoba. Kalau kalian sudah yakin kalau kalian ini termasuk dispepsia fungsional, aku sudah ini Kak, sudah jarang GERD-nya data, maksudnya asam lambungnya sudah membaik, sudah tidak ada mual, sudah tidak ada begah, tapi masih cemas. Nah, memang untuk penderita psikosomatik, PR-nya adalah mengendalikan cemas dan rasa takut teman-teman. Jadi silahkan dilatih lagi. Menurut aku kalian yang sudah bertahun-tahun mungkin ilmunya sudah tahu, tapi dalam penerapannya mungkin masih ada penyangkalan, masih kurang menerima, masih kurang sadar. Ketika kalian sadar kalau kalian terkena psikosomatik, aku yakin deh itu sudah sebenarnya kalian sudah sembuh gitu ya, cuma kalian masih belajar lagi cara mengolah rasa cemas, cara mengolah rasa takut gitu teman-teman ya, cara menghadapi stres gitu ya, cara menghadapi masalah gitu. Aku yakin kalian masih masih belajar mengontrol itu semua. Jadi yang sudah bertahun-tahun kalian merasa tidak kunjung sembuh, coba deh dicek lagi deh kalian termasuk dispepsia organik atau fungsional. Kalau dispepsia fungsional silahkan jangan takut, tolong jangan takut makan makanan pantangan, karena biasanya pemicu utamanya bukan karena makanan. Nah, yang lebih dikontrol lagi adalah rasa cemas dan rasa takutnya, dan aku sudah sharing hal-hal yang bisa mengalihkan rasa cemas dan rasa takut teman-teman sekalian. Jadi itu ya. Semoga cukup menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Semoga sekarang kalian yang yang sudah bertahun-tahun mengalami ini, dengan adanya video sharing dariku, kalian tuh harus sadar ini hanyalah sebuah sensasi, ini hanya penyakit pikiran. Karena ini penyakit pikiran, maka yang harus diperbaiki adalah pola pikirnya. Dan setiap orang punya metode tersendiri, dan aku sudah sharing metodeku ke kalian cara mengalihkan cemas. Tapi di sini aku sudah bilang aku sekarang berada di fase menerima. Aku memang orangnya cemasan parah, takutan parah, parnoan yang parah. Jadi sekarang ketika sudah bisa menerima dengan ikhlas, insya Allah tidak sensasi-sensasi yang muncul tidak akan mengganggu kita, tidak akan mengganggu aktivitas kita gitu teman-teman. Jadi itu sharing dariku hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap aku butuh dukungan subscribe dan like dari kalian. Semoga aku lebih semangat lagi, karena kemarin maaf belum bisa sharing video karena memang kemarin sibuk dari pagi sampai malam teman-teman. Jadi sekarang aku sempatkan bikin video. Jadi dukungan like, dukungan komenan dari kalian itu memotivasiku agar aku selalu bisa sharing pengalaman dengan kalian teman-teman. Jadi itu cukup dariku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.